Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang e-commerce dan regulasi pajak. Ada apa dengan TikTok Shop? Selamat menyaksikan. Fenomena yang terjadi seperti judul video ini, e-commerce dan regulasi pajak, ada apa dengan TikTok Shop? Berikut beberapa berita mengenai TikTok Shop dengan pajak. Yang pertama ada TikTok Shop belum dikenai pajak e-commerce meski ada transaksi jual beli. Sudah ada transaksi jual beli, mengapa TikTok Shop belum dikenai pajak e-commerce? Siap-siap transaksi lewat TikTok Shop bakal kena pajak. TikTok Shop dikenakan pajak, bagaimana ketentuannya? Mari kita bahas. Pada pertengahan tahun 2023, TikTok Shop belum dikenakan pajak e-commerce meskipun telah melakukan transaksi jual beli. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, TikTok hanya terdaftar sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN, perdagangan melalui sistem elektronik atau PSME. Ini berarti pajak yang dibayar adalah dari iklan yang ditayangkan di platform tersebut, bukan dari transaksi jual beli. Dirjen Pajak Ihsan Priyawibawa menjelaskan bahwa mereka masih mempelajari model bisnis TikTok untuk menentukan perlakuan pajaknya. Apakah TikTok akan dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri atau luar negeri masih dalam kajian. Selain itu, TikTok Shop bakal dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam aplikasinya. Hal ini disebabkan karena TikTok terdaftar sebagai penyedia sistem elektronik atau PSE di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dan belum mendapatkan izin perdagangan melalui sistem elektronik atau PSME dari Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa akan ada revisi terhadap peraturan Menteri Perdagangan yang akan membatasi peran media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa dan tidak untuk transaksi jual beli. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan, media sosial hanya untuk promosi. Seperti iklan di TV boleh, tetapi tidak boleh menerima uang atau pemasukan dari transaksi jual beli. Pada 4 Oktober 2023, TikTok Shop resmi ditutup. Lalu bagaimana dengan nasib para penjual di TikTok Shop? Tenang saja, TikTok Shop sudah bergabung dengan Tokopedia. Jadi, penjual masih tetap berpromosi di dalam aplikasi TikTok, namun untuk transaksi jual beli akan dialihkan ke Tokopedia. TikTok Shop dan Tokopedia sudah bergabung dan TikTok Shop sudah dibuka kembali pada tanggal 12 Desember 2023. Hal ini disambut baik oleh para penjual atau seller. Sejak merger, jumlah mitra penjual di Tokopedia melonjak drastis dari 6 juta penjual menjadi 21 juta penjual. Itu berarti ada peningkatan hampir 4 kali lipat hanya dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan percepatan yang luar biasa dalam akuisisi seller. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan penjualan, terutama dari UMKM dan IKM selama bulan Ramadan 2024. Penjualan di Tokopedia meningkat signifikan yang pastinya berdampak pada pendapatan komisi Tokopedia. Di kuartal 1 pada tahun 2024, Goto melaporkan pendapatan jasa e-commerce dari TikTok Shop sebesar 110 miliar. Lalu pada Juli 2024, Goto sudah raup 267 miliar dari fee layanan e-commerce TikTok. Dengan banyaknya seller baru yang bergabung, pasar yang sebelumnya offline kini menjadi dapat diakses oleh Tokopedia. Ini sangat sejalan dengan visi pemerintah untuk melindungi UMKM dari monopoli pasar, memungkinkan mereka berkembang secara online. Hal ini juga berdampak positif pada perpajakan. Dengan bertambahnya omset dari UMKM, otomatis pajak yang dihasilkan dari UMKM untuk pemerintah juga semakin meningkat dan semakin besar. TikTok Shop sudah merger dengan Tokopedia, lalu bagaimana dengan perlakuan pajaknya? Sebenarnya, untuk perpajakan penjual di TikTok Shop, itu adalah sama dengan penjual-penjual lain, penjual di offline maupun penjual di e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan seterusnya sebetulnya sama saja. Pada prinsipnya, penjual ini terutang 2 jenis pajak, yaitu PPh dan PPN. Kita ke PPh terlebih dahulu. Nah, PPh ini berapa pajak terutangnya, berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Yang pertama, kita harus melihat dulu, kita sebagai usahawan ini terdaftar sebagai apa? Sebagai orang pribadi kah? Sebagai CV kah? Sebagai PT kah? Nah, ini treatment perpajakannya berbeda. Mungkin sebagian besar adalah Anda sebagai orang pribadi. Mari kita bahas dulu mengenai PPh sebagai orang pribadi. Jika omset Anda masih di bawah 4,8 miliar, Anda hanya perlu membayar PPh final,
PP 23 tahun 2018, namun sekarang sudah diperbarui yaitu PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% atau 0,5% yang dikalikan dengan omset setiap bulannya. Peraturan terbaru PP 55 tahun 2022 menyatakan khusus bagi wajib pajak orang pribadi, ini ada bagian peredaran usaha yang tidak kena pajak, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Jika omset Anda tahun 2023 adalah 4 miliar, maka yang dikenakan pajak itu bukan 4 miliar, namun 4 miliar dikurang 500 juta, yaitu 3,5 miliar baru dikalikan dengan tarif 0,5%. Nah, itulah pajak yang harus dibayarkan. Nah, pembayarannya setiap bulan. Nah, seperti itu pajak untuk orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Bagaimana PPN-nya? Tentu tidak ada, karena masih bukan PKP, atau artinya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Lalu bagaimana untuk orang pribadi yang omset jualannya sudah lebih dari 4,8 miliar? Maka jika Anda sudah lebih dari 4,8 miliar, Anda harus menggunakan namanya tarif normal, PPh pasal 25 atau tarif progresif. Selain itu juga, Anda wajib dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, di mana nanti penyerahan Anda harus memungut PPN sebesar 11% atau tarif yang berlaku untuk pajak keluarannya. Namun, Anda juga berhak untuk mengkreditkan kredit pajak, PPN atau pajak masukan, jika Anda mendapatkan faktur pajak dari supplier Anda. Itulah PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu bagaimana jika bentuk usaha Anda adalah PT atau CV? Itu perlakuannya sedikit berbeda. Namun pada prinsipnya, CV dan PT, jika omsetnya juga masih di bawah 4,8 miliar, itu pun tarifnya masih 0,5% atau 0,5%. Dan untuk PPN-nya sama, jika omset sudah lebih dari 4,8 miliar, perusahaan harus memungut PPN sesuai tarif yang berlaku, tarif saat ini yaitu 11%. Ya, seperti itulah perlakuan pajak untuk TikTok Shop. Meskipun sekarang sudah tidak beroperasi, namun Anda harus menyiapkan diri. Anda harus cek kembali laporan keuangan Anda, pastikan pengenaan pajak sudah benar, dan langsung dilaporkan kepada pemerintah agar menghindari denda. Daripada untuk denda, mending dipakai untuk promosi produk Anda sendiri. Tantangan yang pertama yaitu sumber pajak yang terdistribusi secara global. E-commerce melibatkan banyak platform internasional seperti Amazon, Alibaba, dan Tokopedia yang memungkinkan transaksi lintas negara. Hal ini membuat pemungutan pajak menjadi rumit karena sistem perpajakan Indonesia hanya berlaku untuk transaksi yang terjadi di dalam negeri, tetapi barang atau layanan seringkali berasal dari luar negeri. Solusinya yaitu Indonesia dapat menerapkan pajak digital yang lebih ketat terhadap perusahaan e-commerce asing yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan pajak pertambahan nilai atau PPN kepada transaksi barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri. Kurangnya kesadaran pajak di kalangan pelaku e-commerce. Banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Solusinya yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha e-commerce, khususnya kepada UMKM. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan mengenai kewajiban pajak dan cara mudah membayar pajak menggunakan teknologi. Yang ketiga, kesulitan dalam mendeteksi transaksi e-commerce. Tantangannya, pemerintah kesulitan mendeteksi transaksi online menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Solusinya adalah pemerintah dapat bekerja sama dengan platform e-commerce dan sistem pembayaran digital untuk memantau transaksi secara otomatis, menerapkan e-invoice dan pajak final, serta meningkatkan edukasi dan penegakan hukum agar transaksi e-commerce terdeteksi dan pajak dapat dipungut dengan lebih efisien dan efektif. Lalu yang keempat, kesulitan dalam menentukan status wajib pajak. Banyak pedagang e-commerce yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak melaporkan penghasilannya. Ini sangat umum terjadi pada penjual individu atau UMKM. Solusinya yaitu pemerintah perlu mengintegrasikan sistem verifikasi identitas yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap pelaku e-commerce terdaftar dengan benar di sistem perpajakan Indonesia. Misalnya dengan mengharuskan penjual untuk mendaftar menggunakan nomor induk kependudukan NIK atau melalui nomor pokok wajib pajak NPWP atau bisa integrasi KTP dengan NPWP. Kesimpulannya adalah untuk menghadapi tantangan perpajakan di sektor e-commerce, pemerintah di Indonesia perlu mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan lebih modern dengan mengintegrasikan teknologi dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha, khususnya e-commerce. Lalu penyederhanaan, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah dan platform e-commerce menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor ini. Demikian video penjelasan dari kami tentang regulasi pajak, e-commerce, dan TikTok Shop. Semoga bermanfaat. Terima kasih.